Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus Kristus. Mana suara ini? Shalom. Semangat. Nah, beri kemuliaan dulu bagi Tuhan Yesus Kristus. Saya sangat bersyukur kita semua dalam keadaan yang baik hari ini. Dan kita boleh memuji dan menyembah Tuhan. Nah, Bapak Ibu saya tetap berbicara tentang berjalan seirama dengan Tuhan. Nah, berjalan seirama dengan Tuhan beda dengan berjalan dengan Tuhan. Nah, kalau sekedar berjalan dengan Tuhan, ya bisa Tuhan di depan kita atau kita di belakang atau kita yang di depan, Tuhan yang di belakang. Tapi yang seirama ini betul-betul seirama. Langkah itu pun harus pas. Amin. Langkah itu harus pas dengan langkah Tuhan. Seirama. Nah, saya kasih contoh begini ya. Siapa yang suami istri suka jalan berdua ke mall? Nggak ada ya? Kasihan sekali ya. Nggak ada ya? Oh ada. Nah, contoh saudara ya, saya kasih contoh nih supaya gampang. Suami istri, kalau mereka ada me time berdua lah. Ya untuk berjalan mungkin di mall. Karena di Jambi ini jarang tempat wisata yang kita bisa ke situ supaya fresh dan sebagainya. Selainnya di sini ya ada mall. Pasti kita ke mall gitu. Nah kalau suami istri ini berjalan di mall, saya mau tanya nih yang suka jalan bareng di mall. Seirama dengan istrinya langkahnya? Hah? Enggak, oh Pak Sirtonga bilang enggak. Bisa jadi istri yang paling depan, suami paling belakang. Bisa jadi suami paling depan, istri paling belakang. Enggak seirama. Nah ini contoh saudara, contoh kecil. Kenapa? Kalau perempuannya ibu-ibu ya. Apalagi kalau ada diskon 70% di depan. Wah itu makin cepat dia jalan, suaminya makin ketinggalan. Nah, tetapi di sini saya mau berkata begini. Berjalan seirama itu benar-benar kita seirama dengan istri kita. Istri kita belok kiri, ada dia lihat sebelah, kita harus belok kiri saudara. Ada yang dia belok sebelah kanan, kita juga belok kanan. Seirama. Nah terlebih kita berjalan bersama dengan Tuhan. Kita harus benar-benar berjalan seirama dengan Tuhan. Dan saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita tahu Henok saudara. Henok ini, dia adalah dalam firman Tuhan dicatat, dia adalah seorang laki-laki yang pertama dicatat dalam Alkitab berjalan seirama dengan Tuhan. Amin. Bergaul karib dengan Tuhan. Luar biasa saudara. Dan kita tahu kisah Henok ini saudara. Dia berjalan seirama dengan Tuhan. Dia bergaul karib dengan Tuhan. Sampai apa saudara? Sampai dia diangkat Tuhan. Mari kita baca dulu saudara. Dalam Kejadian 5 ayat 22 sampai 24. Kejadian 5 ayat 22 sampai 24 saya baca demikian firman Tuhan. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakan Metusala. Dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Nah di sini saudara jangan takut. Henok hidup bergaul karib dengan Allah. Henok berjalan seirama dengan Tuhan, diangkat Tuhan. Nanti kita kalau jalan seirama dengan Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan, tiba-tiba Tuhan angkat. Enggak ya, beda. Karena Alkitab tidak catat semua orang yang hidup bergaul karib dengan Allah akan diangkat oleh Tuhan. Tetapi yang Tuhan kasih pasti dalam firman Tuhan, ketika kita mau berjalan seirama dengan Tuhan, mau bergaul karib dengan Tuhan, ada sorga yang kekal yang Tuhan sediakan. Amin. Beri kemuliaan dulu bagi Tuhan Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, gak mudah saudara. Gak mudah. Dan ini Henok luar biasa saudara. Dia seorang laki-laki yang pertama yang dicatat dalam Alkitab berjalan seirama dengan Tuhan. Bergaul karib dengan Tuhan. Bukan cuma 5 tahun, 10 tahun. Berapa tahun Bapak? Banyak sekali. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Henok sama enggak dengan saya dan saudara? Sama. Henok
Sama dengan saya dan saudara. Tetapi Henokh memiliki komitmen yang luar biasa untuk dia hidup bergaul dengan Tuhan. Satu komitmen yang dahsyat sekali, saudara. Dan saya rindu kita belajar kepada Henokh dengan satu komitmen yang ajaib, saya katakan. Karena beratus-ratus tahun saudara dia hidup bergaul karib dengan Tuhan. Kadangkala kita saudara 1 bulan aja sudah bosan. Kembali lagi. Semangat lagi. Turun lagi. Tapi Henokh enggak ada saudara. Dia terus naik. Sampai diangkat oleh Tuhan. Kenapa? Karena Henokh merasakan betul ketika dia bergaul karib dengan Tuhan. Dia sangat mengerti betul ketika dia hanya bergaul karib dengan Tuhan. Dan mengandalkan Tuhan dan mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Ada pembedaan yang luar biasa yang Tuhan berikan. Sudah berapa tahun kita menjadi orang percaya. Biarlah kita tetap bertahan untuk berjalan seirama dengan Tuhan. Amin. Karena tidak akan sia-sia. Firman Tuhan jelas berkata, apa yang kita berikan kepada Tuhan, apa yang kita korbankan kepada Tuhan, untuk kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, Tuhan selalu perhitungkan dalam hidup kita. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Henokh ini luar biasa sekali, saudara. Kalau saudara boleh baca sejarah Henokh ini, saudara, itu ajaib sekali. Dan di sini sudah masuk minggu yang keempat. Biarlah pastikan setiap kita terus mau berjalan seirama dengan Tuhan. Terus mau bergaul karib dengan Tuhan. Terus ada komitmen yang tidak tergoyahkan. Terus ada komitmen yang walaupun bagaimanapun keadaan dan situasi, saya akan tetap berjalan seirama dengan Tuhan. Seirama dengan Tuhan. Kadang-kala kita merasa kita sudah berjalan seirama dengan Tuhan. Sudah berjalan bersama dengan Tuhan. Tetapi yang Tuhan mau dan Tuhan rindukan, betul-betul kita berjalan seirama dengan Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, hidup bergaul dengan Allah artinya adalah hubungan yang spesial dengan Tuhan. Hidup bergaul karib dengan Allah, ada satu hubungan yang spesial dengan Tuhan. Saya kasih contoh, ada anak muda, mereka berteman, ya mereka bergaul bersama-sama. Tetapi ketika ada anak muda, mereka membangun satu hubungan yang spesial, itu akan beda dengan dia bergaul biasa dengan teman-temannya. Betul ya anak muda ya? Dia itu akan ceritakan semuanya, saling terbuka. Dia ceritakan, saya hobinya ini, saya senang makan ini, saya suka jalan-jalan ke sini. Saling terbuka, tidak ada saling menutupi lagi. Karena ada hubungan yang spesial. Demikian dengan Tuhan, saudara. Ketika kita mau bergaul karib dengan Tuhan, ada hubungan spesial yang kita bangun dengan Tuhan. Maka percayalah saudara, Tuhan akan bukakan semua rahasia-rahasia yang tidak dicatat dalam Alkitab sekalipun. Tuhan akan bukakan. Amin. Pernah saya sampaikan di sini masih banyak kebenaran firman Tuhan yang tidak dicatat. Dan Tuhan berkata di masa-masa akhir, Tuhan akan bukakan bagi setiap anak-anak Tuhan yang mau bergaul karib dengan Tuhan. Yang mau berjalan seirama dengan Tuhan. Dan percayalah saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari-hari terakhir ini saudara, Tuhan rindu sekali membuka setiap rahasia-rahasia kebenaran firman Tuhan. Untuk mempersiapkan saudara dan saya. Supaya ketika Tuhan datang kali yang kedua, kita tetap ada di jalannya Tuhan. Kita tidak belok ke kanan atau belok ke kiri. Kita tidak hanya sekedar berjalan bersama dengan Tuhan. Tetapi benar-benar seirama dengan Tuhan. Senada, setujuan. Dan Tuhan rindukan, biarlah setiap kita
terus setujuan dengan Tuhan. Amin. Tidak ada yang melenceng sana, tidak ada yang melenceng sini. Seperti sepasang suami istri tadi. Karena itu kalau di mall Bapak Ibu perhatikan, ada kursi-kursi yang untuk istirahat. Itu disediakan untuk bapak-bapak, percaya saudara. Ya, karena akan capek ngikutin ibu-ibu, betul kan? Itu marketing mall itu mereka tahu gitu. Oh, sediain kursi aja lah, biar bapak-bapaknya jangan pulang. Nanti kalau bapaknya pulang siapa yang bayar? Nah, gitu kan. Tapi saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita kembali kepada firman Tuhan. Tuhan rindu saudara, kita tuh benar-benar sungguh-sungguh berjalan bersama dengan Tuhan. Kenapa Tuhan sih katakan, ayonya berjalan seirama dengan Tuhan? Karena Tuhan dapati banyak anak Tuhan hanya sekedar berjalan sama Tuhan. Dan dia mau atur dirinya sendiri. Saudara coba saudara renungkan. Pernah enggak? Firman Tuhan sudah berkata demikian. Tetapi kita masih tetap, wah, cek. Padahal kita sudah tahu nih, ini Tuhan marah nih kalau begini nih. Contoh, bohong. Bohong sama istri itu Tuhan pasti marah. Tapi kita tetap bohong aja sama istri. Gitu. Atau sebaliknya. Atau anak-anak kepada orang tua. Dia sudah tahu ini, oh Tuhan marah kalau saya bohong sama papa atau mama saya. Tapi tetap ada dia mau bohong aja sama orang tuanya. Tetapi kalau kita mengerti betul, kita mau berjalan seirama dengan Tuhan. Betul-betul kita harus menanggalkan segala kedagingan kita. Amin. Karena mau berjalan seirama dengan nadanya Tuhan, dengan setujuan Tuhan. Tidak bisa kalau masih ada kedagingan yang melengket dalam hidup kita. Benar-benar itu harus dibersihkan. Sehingga kita bisa seirama dengan Tuhan. Henok saudara, gak gampang ratusan tahun dia bergaul karib dengan Tuhan. Setiap kedagingannya pasti dia buang dan buang dan buang dan buang dan buang. Sampai di pembanangan Tuhan sempurna. Dan Tuhan angkat. Firman Tuhan tidak mencatat Henok mati dulu, baru dibangkitkan, baru naik dah. Hidup-hidup saudara. Tapi sekali lagi saudara jangan takut ya. Oh mau berjalan seirama dengan Tuhan, tiba-tiba lagi kerja Tuhan angkat gitu kan. Nah, saudara. Karena itu gak dicatat dalam Alkitab. Tetapi yang menjadi kerinduan Tuhan saudara. Supaya sampai pada masa akhirnya saudara. Karena ketika kita berjalan seirama dengan Tuhan. Percayalah saudara. Ada jaminan dan ada pembedaan yang luar biasa. Amin. Hidup bergaul dengan Allah. Ada hubungan yang spesial. Dan ketika ada hubungan yang spesial, lanjut lagi saudara. Ketika anak muda ini mereka punya hubungan yang spesial. Mereka akan saling memberi yang terbaik saudara. Betul enggak saudara? Mereka akan berusaha untuk memberikan yang spesial yang memang itu terbaik. Yang memang dia suka. Yang kalau kita kasih wow dia happy dan senang. Karena ada hubungan yang spesial dengan Tuhan. Kalau hanya sekedar kita ya bergaul dengan teman-teman tidak ada hubungan yang spesial. Kita jadi hitung-hitungan saudara. Benar, mau makan aja tunggu dia yang ngomong. Ayo nanti saya yang traktir gitu kan. Nggak ada yang dia mau duluan, ayo saya traktir, ayo, nggak ada. Gitu. Semuanya pada nunggu. Gitu. Jangan hanya mana. Tapi kita harus melatih diri kita untuk amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Nah saudara, berjalan seirama dengan Tuhan. Karena ketika kita mengerti betul berjalan seirama dengan Tuhan, saudara. Kita akan membangun satu hubungan yang spesial. Sehingga sekecil apapun yang kita berikan kepada Tuhan saudara. Tuhan senang saudara. Dan sekecil apapun yang Tuhan berikan kepada kita. Aduh itu pasti kita senang saudara. Saya ingat dulu saudara. Bu Pen pernah kasih saya hadiah spesial gitu. Itu ya. Sebenarnya saya ada ya. Ada saya punya. Bahkan saya punya ada beberapa gitu. Saya koleksi gitu. Tapi dia berikan kepada saya, wah saya dapat, waduh senang sekali saya, gitu kan.
Setiap hari saya lihat, saya bersih-bersihkan gitu kan. Terus Bu Pen bilang dipakai dong, jangan cuma di... Saya sayang pakainya saudara. Akhirnya sampai sekarang saya simpan di rumah, rapi rak, akhirnya guguk saya yang hancurkan. Waduh alangkah sedihnya saya. Nanti Bu Pen bilang nanti diganti lagi katanya. Oke, puji Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ketika Tuhan memberikan satu kepercayaan kepada kita, jagalah itu baik-baik. Amin. Ketika Tuhan kasih kepercayaan kepada kita. Seorang yang spesial dalam hidup kita. Yang utama adalah Tuhan. Amin. Yang kedua adalah keluarga kita. Ketiga adalah pelayanan kita. Amin saudara. Jangan dibolak-balik ya. Bilang kiri kanan, jangan dibolak-balik. Dan tadi saya tertarik ya dengan ilustrasi suami istri ya. Dan saya mau bilang untuk jemaat Gunung Sion. Suami istri Gunung Sion itu harus ada, orang bilang anak-anak muda sekarang ada me time gitu ya. Yang hanya berdua, berjalan berdua ya. Anak-anak ada yang amin. Anak-anak itu dititiplah dulu sama keluarga yang lain ya. Benar-benar ada waktu berdua gitu. Amin. Percaya, pasti diskon ini lagi besar-besaran saudara. Jalan-jalanlah saudara. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus Kristus karena penting sekali dan perlu saudara. Untuk apa? Menjaga hubungan yang spesial ini saudara. Benar saudara. Benar sekali saudara. Amin. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan mau supaya hubungan yang spesial ini dengan Tuhan jangan rusak lagi saudara. Cukup di masa Adam dan Hawa. Rusak hubungan yang spesial ini. Tetapi ketika Tuhan datang dan mengorbankan dirinya di kayu salib. Jangan sampai rusak lagi hubungan yang spesial ini saudara. Tetapi terus kita bangun. Terus kita jaga. Amin. Terus kita saling memberikan yang terbaik. Kita beri yang terbaik kepada Tuhan. Pasti Tuhan jauh lebih akan memberikan yang terbaik buat kita. Amin. Nyatanya sekarang saya lihat kita semua pada gagah-gagah semua saudara. Amin. Tuhan jauh lebih memberi yang lebih terbaik. Amin. Dan apa yang kita berikan percayalah saudara. Coba lihat kiri kanan. Semua mengkilat saudara. Benar kan? Di belakang paling mengkilat, ketawa besar sekali soalnya. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ini yang harus kita bangun. Ini yang harus kita rindukan. Ini yang harus kita jaga. Amin. Saya berkata kepada kaum pria atau imam-imam dalam keluarga. Mereka adalah orang-orang kepercayaan Tuhan. Jadilah kaum pria yang dipercaya oleh Tuhan. Amin. Untuk membawa keluargamu kepada Tuhan. Jangan istri-istri ketawa ya, rasa komplain bapak-bapaknya. Jangan saudara. Saudara harus tetap menjadi penopang. Amin. Penolong. Amin. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ini yang Tuhan rindukan. Biarlah kita mengerti bahwa ketika kita berjalan seirama dengan Tuhan. Ternyata ada hubungan yang spesial yang gak boleh main-main saudara. Contoh saudara ya. Kalau saya tidak jaga hubungan saya yang spesial dengan Bu Pen, ya mungkin kita tidak akan menikah. Karena itu sama-sama kita saling menjaga hubungan yang spesial ini. Amin. Beri kemuliaan dulu bagi Tuhan Yesus Kristus. Jangan saudara cuma ketawa-ketawa firman Tuhan tidak masuk ya. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus Kristus. Mari kita tangkap setiap firman Tuhan. Tuhan mau ada hubungan yang spesial yang kita bangun dengan Tuhan. Tuhan tidak mau kita ikut Tuhan hanya sekedar jalan-jalan sama Tuhan. Tidak, Tuhan mau ada hubungan yang spesial, ada hubungan yang intim dengan Tuhan. Sudah itu sudah sangat jelas sekali dijelaskan oleh Ibu, saudara. Supaya seperti yang Ibu pengen katakan, seperti Yosua. Menangkap semua apa yang Tuhan suruh. Tidak menentang semua apa yang Tuhan perintahkan. Sekalipun itu tidak masuk di otak kita atau logika kita dan sebagainya, saudara. Tetapi percayalah saudara, ketika berjalan seirama dengan Tuhan, wah itu dahsyat sekali dan luar biasa. Amin. Oke, lanjut. Yang kedua, berjalan seirama dengan Tuhan, semakin lama semakin kuat. Amin. Kita berjalan seirama dengan Tuhan seharusnya semakin lama semakin kuat. Saya dapat ayat ini waktu tanggal 1 di bulan ini saudara.
waktu doa untuk doa pagi. Dan biasanya kalau di sini kalau doa pagi di tanggal 1 saudara, atau minggu pertama kami selalu doakan. Setiap yang datang doa di depan tabut kami doakan. Kami melepaskan berkat di sepanjang bulan ini sebagainya. Nah kalau rindu saudara, datang semua pagi-pagi. Kalau pagi-pagi semua datang begini, wah luar biasa saudara. Amin. Nah itu pagi itu, doa pagi itu bukan hanya untuk memang khusus diwajibkan untuk pelayan Tuhan harus datang. Tapi jemaat Tuhan boleh datang enggak? Boleh. Datang aja saudara. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kasih ayat ini. Dan beberapa keluarga yang saya doakan. Tuhan sampaikan firman ini. Semakin lama engkau berjalan dengan Tuhan, engkau harus semakin kuat. Amin. Bilang kiri kanan, semakin lama semakin kuat. Jangan makin loyo. Jalan ke mall kuat. Kan? Jalan di mall kuat. Datang ibadah loyo sekali jalan naik tangga. Aduh kayak udah kasihan sekali. Aduh. Tapi saya percaya kita semua ketika hari Minggu ada semangat yang luar biasa untuk kita datang beribadah kepada Tuhan. Amin. Ada orang bilang, oh Pak saya mau ibadah di sana. Woi karena di situ hadirat Tuhan kuat banget. Tapi saya mau bilang, kita persiapkan dari rumah kita untuk datang di rumah Tuhan. Amin. Dari rumah kita sudah persiapkan yang terbaik untuk datang kepada Tuhan. Supaya mau di rumah mau di gereja kita terus mengalami Tuhan. Amin. Mau dimanapun kita pergi terus mengalami Tuhan. Dan orang yang berjalan serama dengan Tuhan kemanapun dia pergi dia akan menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Namanya dia berjalan seirama dengan Tuhan. Tuhan Yesus dimanapun dia pergi dan berada dia selalu menjadi berkat. Walaupun ada orang-orang yang tidak suka dengan dia tetapi dia tetap melakukan kebaikan dan kebaikan. Amin. Artinya kita jangan pernah berhenti berbuat baik. Ketika ada orang yang, oh kamu ini cuma cari perhatian dan sebagainya. Enggak usah dengerin itu. Tetap lakukan seperti yang Yesus lakukan. Amin. Tetap kerjakan. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Mazmur 42 ayat 7. Sorry. Mazmur 84 ayat yang ke-7. Ayat yang ke-8, ayat yang ke-8. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Amin Bapak Ibu. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Ini yang Tuhan mau saudara. Semakin lama kita berjalan seirama dengan Tuhan, kita harus semakin kuat. Jangan kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, seirama dengan Tuhan. Tetapi bukan menjadi kuat, tapi semakin loyo dan semakin loyo. Tapi ya Tuhan yang mau supaya kita semakin kuat. Apalagi di masa-masa seperti ini saudara. Di masa-masa akhir seperti ini saudara. Kita benar-benar harus semakin kuat berjalan bersama dengan Tuhan. Ada tantangan enggak berjalan seirama dengan Tuhan? Pasti ada tantangan saudara. Karena tantangan ini untuk mematikan kedagingan kita ini. Banyak yang bersaksi, waduh Pak Ben, Bu Ben, saya mau begini. Tapi kedagingan ini mesti menguasai dan sebagainya. Tetapi ketika mereka terus berjuang dan mulai mematikan kedagingan itu, semuanya bisa berjalan. Amin. Semuanya bisa melakukan yang apa mereka rindukan dan Tuhan rindukan. Percayalah Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus Kristus. Jangan pernah menyerah. Saya itu paling tidak suka orang yang langsung menyerah lebih dahulu. Ketika diberikan tantangan, diberikan satu amanat. Terus kayaknya itu susah. Kayaknya saya tidak bisa, orang lain aja. Gitu. Tapi saya senang walaupun saya tahu sebenarnya dia tidak bisa. Tapi oke Pak Ben, saya akan belajar, saya akan berusaha. Wah itu luar biasa saudara. Dan Tuhan mau kita seperti itu saudara. Jangan langsung kita menyerah.
Karena percayalah, ketika kita berjalan seirama dengan Tuhan, ada kekuatan yang luar biasa yang akan memampukan kita. Amin. Ada Roh Kudus yang akan memampukan kita. Sehingga kita bisa mengerjakan semuanya. Kalau hanya dengan kekuatan kita sendiri ya tidak bisa. Tetapi kalau ada Roh Kudus yang bersama-sama dengan kita, Dia akan menolong dan memampukan kita. Amin. Menghibur kita ketika kita mengalami tantangan dan rintangan. Berjalan seirama dengan Tuhan. Ada Roh Kudus yang memberikan penghiburan kepada kita. Ada Roh Kudus yang akan memberikan kekuatan kepada kita. Karena itu saudara, terus libatkan Roh Kudus dalam hidup kita. Minta Roh Kudus mampukan saya untuk melakukan ini dan ini dan ini dan ini. Sehingga kemanapun kita pergi menjadi berkat. Untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, berjalan seirama dengan Tuhan. Ada jaminan Tuhan dan ada pembedaan dari Tuhan. Dalam setiap kehidupan kita anak-anak Tuhan yang mau berjalan seirama dengan Tuhan. Amin. Dan saya percaya saudara, kita pun pribadi lepas pribadi mengalami ketika kita berkomitmen, iya saya mau sungguh-sungguh ikut dengan Tuhan. Oh iya saya benar-benar mau memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Oh iya saya benar-benar mau prioritaskan Tuhan paling terutama dalam hidup saya. Percayalah saudara. Ada jaminan yang akan Tuhan berikan. Dan bahkan ada pembedaan yang akan Tuhan berikan. Saya minta tolong satu orang baca. Mazmur 37 ayat 23. Kalau bisa dikasih mic. Erik aja yang baca pakai mic ya. Supaya masuk ke yang streaming. Mazmur 37 ayat 23. Mazmur 37 ayat 23 firman Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Amin. Baca lagi. Yesaya 46 ayat 4. Yesaya 46 ayat 4. Firman Tuhan. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Amin. Amin Bapak Ibu. Saudara, di dua ayat di Mazmur 37 ayat 23 dan Yesaya 46 ayat 4. Di situ saudara ada jaminan dan ada pembedaan dari Tuhan. Dalam setiap kehidupan kita ada anak Tuhan yang mau berjalan seirama dengan Tuhan. Amin. Oh, ada amin ini saudara. Kalau diskon 70% aminnya kencang. Saudara. Amin Bapak Ibu. Amin. Ternyata yang suka diskon bukan cuma ibu-ibu, bapak-bapak juga. Suka diskon juga. Nah kita kembali kepada firman Tuhan. Ada pembedaan. Ada jaminan yang Tuhan berikan. Tuhan berkata Tuhan akan terus menjamin kita. Dia akan terus menggendong saudara dan saya. Dan terus Tuhan akan berjalan dengan kita. Asalkan kita mau terus berjalan seirama dengan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Banyak firman Tuhan yang suka kita baca saudara. Bahkan menjadi deklarasi kita setiap pagi. Mazmur 91, Mazmur 23. Benar-benar saudara, ada pembedaan yang dari Tuhan. Benar-benar ada jaminan yang Tuhan berikan dalam setiap kita, anak-anak Tuhan. Yang mau berjalan seirama dengan Tuhan. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, percayalah saudara. Percayalah saudara. Ketika Tuhan berkata saya akan menolong engkau, pasti Tuhan akan menolong. Amin. Percayalah ketika Tuhan berkata aku akan memberkati engkau, pasti Tuhan akan berkati engkau. Asalkan engkau berjalan seirama dengan Tuhan. Ketika Tuhan berkata engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor, percaya saudara, engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Amin. Ketika engkau sakit, percayalah Tuhan katakan ada kesembuhan oleh pilur-pilur Tuhan. Percaya ada kesembuhan, amin. Saya bersaksi saudara, ada teman saya pelayanan di Sulawesi Tengah. Anaknya baru berusia 2 tahun lebih. Terus anaknya itu kena satu penyakit yang itu aneh sekali. Dan baru ketika dia ada di Sulawesi Tengah, dia di Palu, dia periksa dan lain sebagainya.
penyakit itu baru ada ke anaknya. Belum ada ke anak-anak yang lain. Baru anaknya yang kena. Dan penyakit itu saya lupa penyakitnya itu apa namanya. Agak susah. Itu dia kalau dia di badan anaknya itu dari lehernya itu timbul satu kayak gatel. Tapi itu besar sekali. Itu pecah-pecah. Timbul lagi di sini, timbul lagi di sini. Banyak sekali. Dan itu benar-benar ya saya maaf berkata itu mungkin bernanah ya seperti itu. Berair-airan sebagainya. Anak 2 tahun lebih loh saudara. Dia itu sampai melihat anak itu sampai menangis dan sebagainya. Dia seorang hamba Tuhan. Seorang hamba Tuhan. Terus dia ingat, oh iya. Dia sudah berobat sana sini. Dengan biaya terbatas dia tidak bisa bawa ke Jakarta dan sebagainya. Dan bahkan ada dokter berkata ini harus bawa di Singapura dan sebagainya. Tapi dia tidak punya dana. Akhirnya kembali ke rumah. Ketika dia berdoa Tuhan ingatkan, perjamuan kudus. Perjamuan kudus. Saudara, baru 1 kali dia kasih perjamuan kudus. Luka-luka ini mulai kering saudara. Baru 1 kali saudara. Dan tiap hari dia kasih sembuh total saudara. Amin. Sembuh total. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Saudara, itu ajaib. Sebenarnya saya pingin putar saudara ya. Saya pingin. Cuma itu terlalu mengerikan kalau dilihat saudara. Mungkin kalau ada yang tidak kuat, jadi puasa deh jadinya. Tetapi saudara kembali kepada firman Tuhan dan jaminan Tuhan dalam setiap hidup kita. Percaya saudara. Mungkin mustahil bagi manusia, tetapi Tuhan berkata, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Sebab Tuhan kita Tuhan yang hebat dan besar dan luar biasa. Percaya saudara. Karena itu jangan pernah kita mudah menyerah. Tetapi biarlah terus kita mau berjalan seirama dengan Tuhan. Dan terus mengandalkan Tuhan. Apa yang menjadi tantangan dan rintanganmu saat ini? Percayalah ketika engkau berjalan terus seirama dengan Tuhan. Ada satu kekuatan. Ada satu kemenangan yang akan Tuhan berikan dalam setiap kita. Amin. Karena itu saudara ketika setiap tema. Mari kita hidupkan dalam hidup kita. Mari kita lakukan saudara. Mari kita praktekkan dalam hidup kita. Bukan hanya sekedar menjadi pelajaran-pelajaran yang kita simpan di otak kita. Kayak anak-anak multimedia. Mereka memang tidak hafal, tidak simpan apa yang saya khotbahkan, tapi mereka praktekkan dalam hidup mereka. Mereka sudah bertobat, saudara. Mereka sudah bertobat. Jadi mereka praktekkan dalam hidup mereka. Saling traktir, ya, enggak lagi nunggu-nunggu, enggak lagi nodong-nodong. Kamu dong yang traktir kamu, enggak lagi. Saling traktir mereka. Sehingga mau misi sudah enggak ada dana, sudah makan terus katanya. Nah tapi kembali saudara, mari kita hidupkan firman ini saudara. Mari kita hidupkan. Percayalah saudara, setiap pesan Tuhan, setiap firman Tuhan, itu adalah hadiah yang spesial yang Tuhan percayakan buat kita. Amin. Adalah hadiah yang spesial yang Tuhan berikan. Seperti saya dapat hadiah dari Ibu Pen. Mungkin saya bisa beli sendiri dan sebagainya. Tetapi karena itu spesial saya jaga bagus-bagus, jaga baik-baik. Dan Tuhan mau. Setiap apa yang kita dengar, setiap apa yang menjadi pesan Tuhan, mari kita kerjakan dengan kuat. Karena ada Roh Kudus yang memampukan kita. Amin. Beri kemuliaan dulu bagi Tuhan Yesus Kristus. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Baca lagi satu lagi saudara. Mazmur 37 ayat 25. Boleh baca lagi. Mazmur 37 tadi ayat yang ke-25. Firman Tuhan, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Ada jaminan, ada pembedaan yang ajaib dan luar biasa yang Tuhan berikan dalam setiap kita. Percayalah saudara, percaya. Erik masih muda, belum tua saudara ya. Tapi dia akan melihat bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kehidupannya. Amin. Sampai anak cucunya nanti tidak akan pernah meminta-minta roti. Amin. Tetapi membagikan roti bagi orang lain. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus.
Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Percayalah saudara, ketika kita mau hidup dalam kebenaran firman Tuhan, kita mau berjalan seirama dengan Tuhan, itu ajaib dan luar biasa saudara. Ajaib dan luar biasa. Tidak ada beban yang seperti orang yang tidak punya pengharapan kepada Tuhan. Percayalah saudara. Ada orang-orang yang mereka berjalan bersama dengan Tuhan, tetapi ya begitu banyak beban dalam hidupnya. Sampai kadang-kala dia merasa, aduh ini terlalu berat Tuhan. Terlalu berat. Tetapi ketika engkau berjalan seirama dengan Tuhan, itu beda saudara. Beda. Beda. Kau akan selalu dimampukan. Kau akan selalu diberikan pembedaan dan jaminan. Amin. Selalu ada rekayasa Tuhan dalam hidup kita. Sehingga saudara, apa yang Tuhan rindukan terjadi dalam kehidupan kita. Setiap destiny yang Tuhan rindukan, itu terjadi dalam kehidupan kita. Dan semuanya itu untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Amin. Saya rindu saudara ini dipraktekkan saudara. Serius, ini sudah minggu yang keempat. Mari kita praktekkan saudara. Kepada istri kita, kepada suami kita, kepada anak-anak kita, kepada orang yang ada di sekitar kita. Di tempat kita bekerja, tempat kita usaha, kemanapun kita pergi. Amin. Ya saudara. Saya rindu sekali saudara. Biarlah setiap kita terus menjaga hubungan yang spesial kita dengan Tuhan. Dan jangan pernah selalu dukakan Tuhan. Biarlah setiap kita terus memberi yang terbaik kepada Tuhan. Rindukanlah Tuhan saudara. Sungguh-sungguhlah ikut Tuhan. Ini bukan masa lagi kita setengah-setengah main-main dengan Tuhan, tidak serius dengan Tuhan. Tetapi ini adalah masa-masa di mana kita harus serius dengan Tuhan. Sehingga ketika kita berjalan seirama dengan Tuhan, kita mengerti apa yang Tuhan rindukan. Kita mengerti apa yang Tuhan mau. Kita mengerti apa yang Tuhan suka. Dan apa yang Tuhan tidak suka. Dan saya percaya, bukan hanya Henok yang bisa berjalan begitu lama dengan Tuhan. Bergaul karib dengan Tuhan begitu lama. Sampai masa akhir hidupnya. Tetapi kita semua akan berjalan seirama dengan Tuhan sampai garis akhir. Amin. Dan Tuhan datang kali yang kedua, Dia dapati kita tetap berjalan seirama dengan Tuhan. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara bangkit berdiri. Mari saudara bersyukur kepada Tuhan. Saya enggak panjang lebar saudara. Ada beberapa poin lagi saudara, tapi saya mau menyembah Tuhan saudara. Dan biarlah hidupmu sungguh-sungguh diberikan kepada Tuhan. Biarlah setiap hidup kita berikan kepada Tuhan. Mari saudara bersyukur kepada Tuhan. Berterima kasih kepada Tuhan. Kalau Tuhan itu mau berjalan dengan kita saudara. Itu satu penghormatan yang ajaib. Itu satu penghormatan yang luar biasa.